Normalisasi wibu. Ya, wibu sekarang itu kurang lebih bisa dianggap normal lah dibanding beberapa tahun sebelumnya. Mungkin kalau misalnya itu gue bilang ya pas tahun 2015-an ke bawah sih, atau ke atas lah dikit-dikit. Pokok zaman segitu pas gue SMA. Kurang lebih pas tahun segitu wibu itu kayak hal obscure lah, hal yang rada aneh gitu. Sekarang ya jadi wibu itu udah lu bisa bilang kayak hal yang lumrah, hal yang biasa. Pandangan masyarakat ke perwibuan itu stigmanya mungkin sekarang udah geser ke arah yang lebih positif gitu. Ya walaupun dalam fandomnya pasti ya ada jelek ya, kayak ada dramanya lah, itu nggak bisa disangkal juga. Ya kalau fandom gede, komunitas gede gitu ya nggak mungkin 100% semua ya bebas drama gitu. Pasti ada sisi jeleknya lah. Tujuan video ini apa ya, mungkin lu tuh apa ya, wibu gitu, wibu pas masih jabat deh, kayak dicap hal yang jelek banget, lu korban bulian gitu karena nonton anime. Ih suka anime, ih wibu bau bawang jijik. Sekarang nih lo pada nih yang nyinyirin wibu nih yang jelekin orang-orang kayak gitu, lo udah jadi wibu kan, lo telan tuh udah sendiri. Sekarang lo mungkin udah jadi wibu akut kan. Wibu-wibu dulu itu nahan cacian dari masyarakat sana sini. Sekarang lo pada wibu bisa tenang gitu, dianggap hal normal, dianggap hal keren gitu. Ya lo terima kasih lo ke wibu-wibu dulu yang kena hinaan. Gak gitu sih. Output video ini tuh lebih positif dari itu. Gue mau ngajakin lo semua, entah lo wibu yang wibu lama lah ataupun wibu baru gitu, yang di wibu akhir-akhir ini, biar kayak menciptakan komunitas yang lebih welcome gitu deh. Entah, gue gak peduli lo wibu lama ataupun ya wibu baru lah, biar mungkin ya ada macam plot romance romcom gitu lah. Mungkin dulu tuh ada orang yang ngebully gitu loh karena suka anime, ternyata yang ngebully tuh sekarang malah jadi wibu gitu loh, terus minta maaf kayak ngebully, maafin aku ya gitu loh. Terus tiba-tiba malah jadi PDKT gitu, minta rekomendasi cosplay bareng, terus jadian gitu deh. Pokok banget deh. Ya nggak harus romance juga sih, pokok intinya ya bisa saling mendekatkan satu sama lain sih. Jadi ya langsung aja, maksud definisi wibu itu apa? Jadi gini, dulu tuh definisi wibu itu gak jelas. Cuma sekarang nih gue udah ketolong nih, udah ada definisi validnya ini dari KBBI. Jadi berdasarkan KBBI, wibu itu adalah seorang yang terobsesi dengan budaya Jepang, dengan gaya hidup Jepang gitu deh. Ya kalau disimpulkan intinya mah ya orang yang suka Jepangan. Jadi ya mungkin suka anime tapi nggak sebatas anime doang gitu loh. Mungkin lo juga terobsesi sama budaya Jepang lain deh gitu, macam kayak festivalnya, matsuri gitu contoh gampangnya. Mungkin kalau gue pakai diri gue sebagai contoh sih ya, gue suka Jepangan tapi bukan animenya doang gitu. Kalau kita ngomongin tentang konteks budaya Jepang kayak budaya populer, pop culture gitu, gue juga suka sama manga, komiknya gitu, sama musik Jepang juga. Gue suka banget sama musik Jepang gitu loh, band-bandnya, tapi bukan yang sebatas kayak pengisi lagu anime doang. In general gue suka J-pop. Mungkin lu juga ada yang suka sama idol culture-nya Jepang, dan gue beberapa tahun dulu suka ngikutin idol gitu. Contoh ya idol Love Live itu gue demen banget, tapi sekarang udah enggak. Dan gue berada di titik yang sesuai dengan definisi KBBI ya, terobsesi gitu, suka banget. Kalau lo mungkin ya masih tes air, masih casual gitu, belum sampai titik terobsesi, masih belum sesuai sama definisi apa KBBI, lo mungkin bisa belum disebut sebagai wibu. Gue nggak tahu sih sampai titik mana lo suka aja Jepangan gitu. Apakah lo mungkin masih casual banget, atau sudah mengkonsumsi media Jepang, budaya Jepang gitu sampai terobsesi banget tapi masih belum kaku gitu, masih denial. Tapi ya ntar ada di titik tersendiri yang ternyata lu tuh sadar lu mungkin udah terobsesi gitu, dan lu berdamai sama diri lu sendiri kalau gua tuh wibu. Gue tuh wibu, gue udah bagian dari sampah masyarakat. Lu selamat datang di komunitas kami, komunitas sampah masyarakat, dan tidak denial gitu. Jujur lebih tenang hidup lo kalau lo mengakui diri lo itu sampah. Jadi akuin aja kalau lo udah jadi wibu. Anyway, poin gue selanjutnya yang mau gue bahas adalah yang bikin perwibuan komunitasnya naik banget akhir-akhir itu apa? Lo kalau mau jawaban aneh tapi simple banget ya, COVID sih. Pandemi COVID itu bisa dibilang naikin populasi wibu di mana-mana. Mungkin gini ya, yang jadi wibu pas lockdown COVID itu ya situasinya bisa dibilang mendukung banget gitu loh. Lo kagak ada kerjaan, bosen di rumah, mungkin ya akhirnya ya lo cari hiburan gitu. Lo iseng-iseng buka aplikasi streaming yang lo punya gitu, terus ngeliat gue coba deh iseng deh nonton anime 1-2 gitu. Lo lihat 1 series, lo lihat 2 series, lo lihat 3 series, tiba-tiba 100 series kelar gitu loh, yang berseason-season juga lo kelarin gitu. Terus lo berada titik di mana? Wah,
gue kayaknya udah jadi wibu, gue kayaknya udah jadi anime ini. Ini studi kasus rada aneh sih, rada dablek juga sih kalau gue ngeliat dari media sosial yang zaman Covid dulu gitu, tahun 2020-an lah, dari Twitter, dari TikTok, Facebook, Instagram atau apa. Dan ini juga ya gue ngeliat dari lingkungan pertemanan real life gue juga gitu. Ini kejadian gitu, jadi wibu Covid gitu ada. Tapi ya sebenarnya bukan cuma karena Covid doang sih perwibuan itu naik. Lockdown Covid itu salah satu faktor yang mempercepat aja gitu loh. Karena mungkin walaupun kagak ada Covid juga, misal Covid kagak ada, tetap aja apa sih persepsi masyarakat ke perwibuan gitu sebenarnya udah geser pelan-pelan ke arah yang lebih positif. Cuma ya pelan-pelan gitu. Pada akhirnya ya perwibuan itu bisa dibilang suatu hal yang emang awalnya itu susah banget diterima masyarakat gitu. Cuma ya ada namanya perubahan pandangan, pelan-pelan orang bakal nerima gitu. Pasti tetap ada yang gak suka, ada yang benci. Tapi ya kalau ngelihat mayoritas masyarakat sekarang pandangannya udah berubah ya ke arah lebih positif gitu deh. Cuma ya makin gede suatu komunitas, tentu aja pasti ada sisi jeleknya gitu. Dan gue bakal bahas itu. Gue nggak bakal bahas drama komunitas perwibuan yang gue ikutin tiap tahun yang banyak banget yang listnya gue nggak tahu disumpah. Poin gue yang ini tuh sebenarnya lebih ke nggak bakal nyangkal gitu loh, karena komunitas wibu itu ya ada hal jeleknya gitu loh, ada dramanya lah, karena ya fandom gede banget gitu loh, nggak mungkin bersih lah. Entah dari yang sisi hal kecil gitu loh, kayak ngehujat tontonan satu sama lain lah, terus drama event di Jepangan yang mulai agak gede atau apalah, pokok ada deh dramanya, ada deh sisi jeleknya. Cuman yang gak selamanya jelek gitu loh, mungkin sisi jeleknya tuh ada, tapi sebenarnya dikit banget. Dan kita tuh ya biasalah punya tendensi nyorot hal yang negatif gitu loh daripada hal yang positif gitu loh. Lebih meledak lah kalau hal negatif kayak gitu. Ujungnya mah kudu nyari apa ya, orang yang cocok lah, orang yang santai gitu di komunitas perwibuan yang lo ikut. Entah komunitas anime apa yang lo ikutin, entah komunitas game yang lo ikutin, atau komunitas cosplay, cari aja orang yang enak gitu loh, biar lo pada sama-sama have fun, sama-sama santai lah. Terus cara jadi wibu yang baik dan bener itu gimana ya? Sebenarnya kagak ada guideline jadi wibu yang baik dan bener gitu loh. Pada akhirnya lu kalau join fandom sebenarnya rulesnya kalau bagi gua pribadi cuma ya tahu diri aja gitu. Gak perlu kayak muluk-muluk, sumpah. Tahu diri sama tahu sikon, udah gitu aja sih sebenarnya. Jadi dari itu semua simpulan video ini apa ya? Simpulannya ya komunitas wibu itu udah masif banget sekarang gitu, dan kagak bisa disangkal juga gitu loh. Jadi ya udahlah, saling nge-guide aja satu sama lain sih sebenarnya, biar komunitasnya ya sehat-sehat aja. Tahu diri aja deh lu jadi wibu kayak gimana, jujur. Entah lu wibu sepuh ataupun wibu Covid, wibu baru, ya gua kagak peduli gitu. Lu wibu, lu minta tontonan atau apa ya, gua kagak peduli deh. Tontonan di rekomendasi di kritik anime atau apa, gue kagak peduli jujur. Yang penting ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita ngewibu bareng-bareng aja dah. Udah biar kagak ribet hidup satu sama lain, jujur. Udah muluk gue sama dunia, gue pengen jadi anime aja. Kita jadi anime bersama-sama udah. Pada akhirnya kita semua komunitas wibu gitu, kita semua sama masyarakat yang sama. Entah lu wibu baru, entah lu wibu lama, udah sih gitu aja, bye.